Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Pentakosta, hari tercurahnya Roh Kudus di dalam sejarah gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari Pentakosta merupakan hari yang penting karena merupakan hari lahirnya gereja. Jadi jemaat-jemaat itu mulai terbentuk pada hari Pentakosta. Jadi ini happy birthday-nya gereja sebenarnya seluruh dunia ya saudara ya. Itulah Pentakosta. Pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul Pentakosta Unlock. Apa maksudnya Pentakosta Unlock ini saudara-saudara? Saudara-saudara pernah lihat gambar ini? Bisa di next? Ya. Ini gambar game ya. Ada level 1, level 2. Nah level 1 tuh udah kebuka, gemboknya udah kebuka. Level 2 dan level selanjutnya belum kebuka. Itu maksudnya unlock di situ saudara ya. Jadi unlock itu seperti kita buka kunci, buka pintu. Karena lock itu kunci, unlock berarti buka kunci saudara, atau tidak terkunci. Itu yang dimaksud Pentakosta Unlock. Artinya Pentakosta itu membuka sesuatu, melahirkan sesuatu, atau mengerjakan sesuatu, atau memulai sesuatu, atau menggenapi sesuatu. Itu yang saya maksud Pentakosta Unlock di sini. Nah, mungkin beberapa saudara, just in case saudara-saudara mungkin pernah kelewat waktu diajar sekolah minggu atau udah lupa apa sih Pentakosta itu. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat apa itu Pentakosta. Mari kita lihat ini, dan ini menjadi pelajaran yang menarik untuk bersama-sama kita pahami dari latar belakang Alkitab saudara ya. Apa itu Pentakosta? Saudara-saudara, Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani Pentekoste. Pentekoste artinya hari ke-50 setelah Paskah. Namanya Penta ya. Penta itu 5, berhubungan dengan 5. Nah, jadi Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Dan itu dihitung dari hari kedua setelah Paskah. Paskah di sini Jumat Agung kalau kita ya. Jadi ini dari tradisi Yahudi. Jadi Paskah itu dihitung dari hari kedua setelah Paskah atau setelah Jumat, dan hari sesudah Sabat atau sehari sesudah Sabat. Itu kita bisa temukan nanti di Imamat 23 ayat 4-5 dan 15-16. Jadi secara sederhana Pentakosta itu dimulai dari hari Minggu atau hari kebangkitan Kristus hitungannya. Jadi hari ke-50 itu dimulai dari mana? Bukan dimulai dari Jumat Agung, tetapi dimulai dari hari kebangkitan Kristus, sehingga sampai pada hari yang ke-50, hari Pentakosta. Nah, untuk lebih jelas saudara bisa lihat grafik ini, semoga membantu. Saudara bisa lihat grafik Pasca Penyaliban atau hari Jumat itu, ada panahnya ke bawah, itu yang ini ya saudara ya. Ya, oke. Kemudian sehari setelah itu ada Sabat yang warna kuning. Lalu yang warna biru itu masuk kebangkitan pada hari Minggu. Disitulah penghitungan Pentakosta itu dimulai. Hari pertama, hari kedua, dan selanjutnya sampai hari ke-50. Nah, di hari ke-40 itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Bukan hari 40 setelah penyaliban, tapi hari 40 setelah kebangkitan. Itu dia naik ke sorga. Di antara itu ada yang disebut 7 minggu atau 49 hari. Nah, itu berkaitan dengan hari raya orang Yahudi nanti. Nah, lalu ada hari ke-50, yaitu di akhir dari minggu ke-7, besoknya itu adalah hari ke-50, hari Pentakosta. Karena 7 kali 7 berapa? 49 plus 1. Itulah hari ke-50, hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, semoga grafik tadi itu membantu. Sekarang coba kita lihat kalender tahun 2024 ini. Nah ya, kita merayakan Paskah Jumat Agung tuh di 29 Maret. Dan antara Jumat sampai Minggu itu ada 3 hari, yaitu Paskah Kebangkitan sampai hari Minggunya Paskah Kebangkitan Minggu 31 Maret.
Lalu dari pasca kebangkitan sampai kenaikan Yesus Kristus di Kamis 9 Mei itu ada 40 hari. Dari kenaikan Kristus sampai ke Minggu 19 Mei ini, karena kita merayakannya Kamis minggu lalu, sampai hari Minggu saat ini berarti ada 10 hari. Hari ini adalah Minggu 19 Mei. Nah, Pentakosta hari ke-50 itu dihitung dari mana? Dihitung dari pasca kebangkitan. Makanya secara sederhana 40 tambah 10 berarti jadi hari ke-50. Dari 31 Maret sampai 19 Mei. Itu maksudnya hari Pentakosta. Nah, mungkin saja saudara pernah kelewat penjelasannya, jadi ini akan menolong merefresh kembali. Oh, ternyata itu maksudnya Pentakosta. Nah, mari saya jelaskan dari latar belakang Yahudi sekarang. Saudara-saudaraku, orang Yahudi punya beberapa hari raya. Di antaranya Paskah dan Shavuot. Paskah bagi orang Yahudi itu memperingati bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sehingga mereka merayakan Paskah untuk mengingat kita dulu pernah diperbudak di Mesir tapi kita diloloskan. Dan itu ditandai dengan waktu anak sulung bangsa Mesir mati, di rumah-rumah mereka itu dioles darah anak domba, ya, dan di situ malaikat maut melewati rumah mereka. Itu yang disebut kemudian dalam bahasa Inggris Passover, yaitu melewati, malaikat maut melewati mereka. Dan mereka keluar, itu juga menjadi peringatan Paskah. Lalu ada hari raya yang disebut Shavuot. Shavuot ini dalam Alkitab disebut sebagai hari raya menuai atau hari raya 7 minggu. Hari raya Shavuot adalah hari untuk memperingati bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Kemudian Shavuot juga berkembang menjadi hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel karena hasil panen gandum mereka. Di beberapa kampung itu ada ucapan syukur kalau panen, saudara ya. Seperti saya tahu di Sulawesi Tengah itu ada yang namanya padungku. Padungku itu kalau mereka panen padi itu ada ucapan syukur, namanya padungku. Nggak tahu kalau di daerah-daerah lain, karena kebetulan saya pernah besar di Sulawesi Tengah, saudara, jadi saya tahu. Jadi itu padungku, saudara. Perayaan pesta panen, dan itu biasanya lebih meriah dari Natal. Makanannya maksudnya. Karena dia memang pesta panen, saudara ya. Nah, Shavuot bagi orang Yahudi seperti itu kira-kira, tentu lebih meriah. Dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 5 kita baca, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Kemudian Keluaran 23 ayat 16 dan 22. Kita baca. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Itu 23 ayat 16. Sekarang 34 ayat 22. Naik lagi. Ya, 1, 2, 3. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Jadi ini perintah Tuhan, merayakan hari raya. Hari raya 7 minggu, hari raya menuai. Kita lihat lagi data di Imamat 23 ayat 15. Baca. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Perhatikan sesudah Sabat. Sesudah Sabtu berarti Minggu, karena Sabat Yahudi Sabtu. Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Itulah maksudnya Pentakosta nanti. 23 ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa bedanya Shavuot dengan Pentakosta? Sebenarnya itu satu rangkaian. Cuma Pentakosta itu hari ke-50-nya. Kalau dari hari pertama sampai hari ke-50-nya sampai ke-49-nya itu lebih kepada Shavuot-nya. Walaupun Shavuot itu termasuk di Pentakostanya, cuma Pentakostanya lebih kepada hari ke-50-nya. Karena memang secara hurufiah Shavuot itu artinya minggu-minggu. Dalam hal ini penantian 49 minggunya, yaitu 7 kali Sabat.
Kalau saudara lihat tadi grafik itu 7 minggu kan, 7 kali Sabat. Mereka patokannya minggu itu Sabat, saudara, bukan hari Minggu kayak kita ini, tapi hari Sabtunya itu. Selanjutnya, karena Shavuot bertepatan dengan 50 hari setelah Paskah, maka orang Yunani Helenistik kemudian menyebut Shavuot itu sebagai Pentakosta, yaitu hari ke-50. Disitulah istilah sejarah Pentakosta, saudara. Makanya sebenarnya Pentakosta itu, kata Pentakosta bukan cuma milik gereja Pantekosta, bukan. Ini milik semua gereja di seluruh dunia. Jadi kalau kadang ada gereja, apalagi yang sudah mainstream, agak alergi orangnya dengar Pantekosta gitu, padahal bukan. Karena Pentakosta itu milik gereja seluruh dunia, bukan milik gereja Pantekosta aja gitu ya. Nah, saudara-saudara, karena bukan hanya hari ke-50-nya Shavuot itu, tapi juga penantian 49 minggunya, gak heran selama 49 hari orang-orang Yahudi itu ngumpul dari segala penjuru dunia di Yerusalem. Mereka ngapain? Mengadakan festival perayaan di Yerusalem. Gak heran pada peristiwa Pentakosta, orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia, bahkan bahasa Alkitab dari seluruh bawah kolong langit, itu ngumpul di Yerusalem. Ngumpul mereka. Orang Yahudi yang tinggal di Mesir, orang Yahudi di diaspora di Arab, orang Yahudi yang di diaspora di mana-mana, itu kumpul semua di Yerusalem, saudara, untuk mengadakan hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot. Selama 49 hari itu mereka mengadakan festival-festival. Kalau mungkin zaman sekarang ada pasar malam, ada pasar ininya, pokoknya rame gitu lah. Gak heran pula saat Roh Kudus dicurahkan, yaitu saat hari Pentakosta, hari ke-50, banyak orang dari segala bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, itu sedang berkumpul di Yerusalem. Karena memang mereka sedang pesta, festival selama 49 hari. Saudara bayangkan masuk ke zaman itu dengan mesin waktu kira-kira gitu, dan membayangkan selama 49 hari itu di jalan-jalan Yerusalem itu penuh dengan dagangan yang murah-murah, mungkin ada permainan-permainan, dan karena orang berkumpul untuk berdagang, jual beli, mengadakan permainan di situ dan mengadakan pesta-pesta, saudara. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu ketakutan karena Tuhan mereka baru habis disalib. Dan kemudian mereka masih takut menampakkan diri ke banyak orang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka disuruh standby di Yerusalem. Jadi berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Kira-kira visualnya seperti yang ada di gambar, saudara. Apakah visualnya seperti itu di real dunia dulu kita nggak tahu, tapi itu membantu. Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, speaking in tongue. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan mau mereka, tapi maunya Roh Kudus. Ayat 5, kita baca yuk, ayat 5, 1, 2, 3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, saudara. Jadi kok tiba-tiba ada murid-murid yang menampakkan diri ngomong dalam berbagai bahasa asing yang mereka bisa tahu, saudara. Nah, hal yang menarik, saudara, dari Shavuot yang ujungnya adalah Pentakosta, supaya saudara tahu kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Karena hari raya Shavuot itu sebenarnya adalah hari raya persiapan. Jadi 7 minggu festival selama 49 hari atau 7 minggu itu adalah untuk memperingati mereka menerima hukum Taurat
dari Tuhan. Itulah peristiwa Pentakosta itu, saudara. Jadi persiapan dan gairah untuk menerima Taurat dari Tuhan itu dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Jadi mereka bersyukur karena Tuhan pernah memberikan hukum Taurat kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui Musa, dan mereka merayakan Shavuot itu di dalam 49 hari. Tentu dengan aspek yang lain seperti hari raya panen dan lain-lain tadi, saudara. Tapi yang paling utama sebenarnya hari adalah memperingati bagaimana Tuhan memberikan kepada bangsa ini hukum Taurat yang tertulis, yang dalam Alkitab disebut ditulis oleh jari Allah sendiri. Tidak ada bangsa di muka bumi dimanapun yang pernah mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Cuma bangsa ini. Dan saudara tahu, definisi bangsa pilihan untuk bangsa Israel salah satunya adalah mereka memiliki hukum Taurat yang tertulis yang diberikan kepada mereka langsung dari jari Allah sendiri. Jadi itu yang mereka peringati, saudara. Nggak heran bila Tuhan Yesus menggunakan momentum di mana orang Yahudi tahu kita menerima Taurat dari Yahweh melalui Musa. Sekarang Tuhan Yesus menggunakan momentum Shavuot dan Pentakosta itu sebagai sebuah kesempatan saat yang tepat, sebuah titik peristiwa untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan itulah yang kemudian gereja sebut sebagai Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Dan Tuhan Yesus memanfaatkan momentum itu untuk membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus, untuk mengunlock perjanjian baru yang selama ini terkunci, sekarang di-unlock, dibuka oleh baptisan Roh Kudus melalui para murid. Nah, saudara-saudara, kalau bagi orang Yahudi hari ke-50 adalah hari menerima Taurat, maka bagi murid Tuhan Yesus saat itu hari ke-50 adalah hari untuk menerima Roh Kudus atau hari dibaptis Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka harus menunggu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini sama seperti mereka merayakan 49 hari untuk mereka nanti di hari ke-50 menerima Taurat. Bisa paham? Jadi Pentakosta itu hari menerima Taurat bagi orang Yahudi dan murid-murid orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus memodif konsepnya, 10 hari kamu harus menunggu untuk kamu menerima Roh Kudus pada hari yang ke-50 dari hitungan kebangkitan. Bisa paham, saudara ya? Jadi itu seperti mereka punya gairah dalam pemikiran alam pikir Yahudi. Mereka punya gairah untuk menunggu Taurat. Sekarang kami punya gairah untuk menunggu janji yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu janji tentang Roh Kudus. Sehingga 10 hari mereka di loteng Yerusalem itu untuk membentuk persiapan hati mereka menerima Roh Kudus. Dalam hal ini dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa kata dibaptis oleh Roh Kudus itu penting? Karena berkaitan dengan janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, selanjutnya itu tadi dari tradisi Yahudi. Sekarang di dalam gereja, perjalanan sejarah gereja. Selanjutnya kita orang Kristen di segala zaman, di seluruh penjuru dunia memahami Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Bukan hari turunnya Taurat lagi, tapi hari turunnya Roh Kudus. Dan bersamaan dengan itu hari ditabiskannya gereja atau jemaat. Maka gereja atau Pentakosta menjadi hari lahirnya gereja, happy birthday-nya gereja. Itulah Pentakosta. Dan ini bukan bicara denominasi, ini gereja yang kudus dan am di seluruh dunia. Dan kemudian tidak kebetulan hari Pentakosta itu jatuh pada hari Minggu, di mana ketika Petrus berkhotbah, orang-orang jemaat mula-mula bertobat, orang-orang saat itu bertobat menjadi kumpulan jemaat mula-mula dan mereka beribadah pertama kali pada hari Minggu. Tuhan Yesus juga bangkit pada hari Minggu, sehingga Sabat bagi orang Kristen menjadi hari Minggu, bukan lagi hari Sabtu seperti orang Yahudi. Itulah sejarahnya, saudara. Jadi apakah kita salah beribadah hari Minggu, Pak, enggak hari Sabtu? Enggak. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, prinsipnya adalah hari perhentiannya.
kita menguduskan waktu bagi kita orang Kristen bukan Sabtu tapi hari Minggu. Tentu semua hari punya Tuhan, tapi ini untuk membuat peringatan kepada kita bahwa ada janji Tuhan yang harus kita genapi di dalam hidup ini. Hari Minggu, hari berkumpulnya ibadah umat Kristen. Itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama, apa itu Pentakosta? Sekarang, terus kalau gue sudah tahu Pentakosta, Pak, pentingnya buat gue apa? Nah ini, karena anak-anak muda selalu gitu. Terus emang pentingnya buat gue apa, Pak? Gak relevan hidup gue, ya udah teori-teori aja itu Pentakosta. Terus buat hidup gue apa? Gue taunya main game, kata si Aweng kan. Gue taunya pacaran gitu. Gue taunya main internet, main Facebook, main Instagram, main TikTok. Untuk hidup gue relevannya apa, kan gitu sering anak-anak muda ngomong kan. Mengapa Pentakosta itu penting? Kita lihat saudara-saudara, Pentakosta penting sebab itu bicara tentang pemenuhan janji Tuhan. Pentakosta itu mengunlock janji dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua bilang Pentakosta mengunlock, membuka kunci janji Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Itu Pentakosta. Jadi penting untuk kita peringati, saudara, untuk kita mengingat janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, gerejanya. Sebab gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi Pentakosta itu digenapi dalam diri kita, saudara. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan atau pernah berkhotbah dan dicatat di Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan tidak layak aku melepaskan kasutnya. Lepas sepatunya saja aku nggak layak, kata Yohanes. Ini dia ngomong untuk Tuhan Yesus. Dan ia, yaitu Tuhan Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kapan itu digenapi? Kapan khotbahnya Yohanes itu bukan menjadi sekedar omong kosong yang diungkapkan, bukan menjadi omong kosong yang diungkapkan waktu dia khotbah. Kapan terbuktinya? Yaitu saat peristiwa Pentakosta, saudara. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5, Tuhan Yesus juga pernah melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Kita tahu kisahnya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus ngomong gini, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita sudah belajar di Rema Bible Teaching kemarin, yang membaptis murid-murid dengan Roh Kudus bukanlah Roh Kudus tapi Tuhan Yesus. Sarananya adalah Roh Kudus. Sebab seperti baptisan air, artinya pendeta memakai air membaptis jemaat. Demikianlah Tuhan Yesus menggunakan Roh Kudus membaptis murid-muridnya dan kita semua gerejanya. Yohanes 14 ayat 16. Apakah saudara bisa menjangkaunya? Kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kapan ini digenapi? Pentakosta. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kapan itu mulai ter-unlock, mulai tergenapi, mulai terbuka? Saat Pentakosta. Markus 16 ayat 17. Mari baca lagi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kapan itu tergenapi? Peristiwa Pentakosta, dan terus digenapi dalam sepanjang sejarah gereja, saudara. Nah, saudara-saudaraku, dari sini kita mengerti baptisan Roh Kudus yang dikhotbahkan Yohanes dan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya telah digenapi pada peristiwa Pentakosta.
telah digenapi. Sehingga sekarang kita mendapat jawaban kenapa Pentakosta itu penting. Karena Pentakosta itu mengingatkan kepada kita janji Tuhan yang digenapi secara de jure maupun secara de facto kepada murid-muridnya saat itu. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Apa yang diucapkannya pasti Ia akan penuhi, pasti Ia akan genapi. Dari sini kita memperoleh pelajaran penting, saudara, untuk kita. Bahwa selama kita mengikuti firman Tuhan, janji-janji Tuhan secara de facto akan digenapi atau ter-unlock di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Secara de jure itu sudah terjadi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Efesus berkata dia naik sampai ke tempat yang maha tinggi supaya seluruh alam semesta terisi penuh dengan kehadirannya. Dan itu bicara dalam konteks Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang percaya. Masalahnya adalah apakah kita berkeberadaan, bukan hanya berstatus, tapi berkeberadaan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup yang dibaptis oleh Roh Kudus itu. Saudara hampir semua sudah dibaptis air di sini, amin. Tapi apakah saudara sudah menghidupi cara orang yang sudah dibaptis air? Itu masalahnya. Karena apa arti baptisan? Baptisan adalah meninggalkan hidup yang lama masuk kepada hidup yang baru. Tapi seringkali kita masih mau main di level yang sebenarnya sudah harusnya kita lewati. Kita sudah ada di level yang ter-unlock di sana, tapi kita masih main di level yang seharusnya kita sudah lewati. Yang Roh Kudus sudah kerjakan, harusnya kita masuk ke level itu, tapi kita masih mau main di level yang ini, saudara. Jadi selama kita setia mengikuti firman-Nya, janji-janji Tuhan secara de facto akan digenapi atau ter-unlock di dalam kehidupan kita. Poin yang penting di sini adalah Tuhan tidak harus menyesuaikan dirinya dengan mau kita. Tuhan tidak harus menyesuaikan diri dengan maunya, dengan idealismenya kita. Oh, Tuhan tuh harusnya gini, Tuhan harusnya gini, Tuhan harusnya kalau tolong saya dengan cara ini. Itu idealisme, itu maunya kita, saudara. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan dalam menggenapi janjinya tidak harus menyesuaikan diri dengan maunya dan idealismenya kita. Sebab Dia Tuhannya, bukan kita. Dialah Tuhannya yang berdaulat. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan maunya, dengan idealismenya, dalam hal ini dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Tuhan setia kepada dirinya sendiri. Itu yang disebut di dalam Timotius. Kalau kamu menyangkal Dia, Dia menyangkal kita. Tapi kalau kamu tidak setia, nggak disebutkan maka Dia tidak setia, bukan. Kalau kamu tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia setia kepada perjanjiannya. Dia setia kepada firman-Nya. Dia setia kepada idealismenya. Dia setia kepada apa yang dijanjikannya, bukan apa yang engkau lakukan. Kalau engkau menyangkal, aku menyangkal, kata Tuhan. Tapi kalau engkau tidak setia, tidak mungkin saya tidak setia. Sebab saya Allah yang menepati perjanjianku. Dalam hal ini kalau kamu tidak menepati perjanjian, konsekuensi di kamu. Tapi aku selalu menepati perjanjianku. Itu sebabnya kita tahu sebuah lagu kan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Ulang lagi. Coba kasih naik ya. Kasih naik. D. Ya, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya kan, saudara-saudara? Kita punya jalan ini berliku-liku, kadang kayaknya tidak ideal bagi kita. Tapi apa yang tidak ideal bagi kita
belum tentu tidak ideal bagi Tuhan. Dan apa yang ideal bagi kita belum tentu ideal bagi Tuhan. Yang jelas Tuhan setia kepada janjinya, kepada firman-Nya. Itu sebabnya kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita bisa melewati jalan-jalan yang tidak selalu rata, tidak selalu mulus, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Amin. Dia berjanji di dalam kesulitan, di dalam duka cita, di dalam berbagai masalah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Amin. Roh Kudus yang kita terima saat kita percaya kepada Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa janji Tuhan telah ter-unlock di dalam hidup kita, telah terbuka di dalam hidup kita. Masalahnya adalah apakah kita mau masuk ke level yang sudah di-unlock itu, saudara. Kalau level yang sudah ter-unlock adalah level 2, kita sering main masih di level 1. Kita nggak mau main di level 2, yang level 2 itu bukan kita yang buka, tapi pekerjaan Roh Kudus, karunia, anugerah yang dikerjakan Tuhan Yesus dan dibuktikan lewat dicurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Masalahnya apakah kita main di level yang 2 ini, di level yang sudah ter-unlock? Kita sering masih main di level yang belum atau yang masih kita jalani saat ini. Jadi Roh Kudus yang kita terima itu merupakan bukti bahwa janji Tuhan sudah ter-unlock di dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita semua. Masalahnya apa kita menyadari bahwa kita sudah berada di level yang harusnya bermain bersama dengan Roh Kudus. Saudara bisa pahami? Masalahnya saudara, seringkali kita orang Kristen gak menyadari bahwa kita sudah memainkan level atau harusnya memainkan level yang sudah ter-unlock. Kita masih main di level sebelumnya. Yang saya bahasakan di sini di level manusia yang masih mengikuti keinginan daging. Waktu Roh Kudus belum dicurahkan, Tuhan Yesus belum mati dan bangkit untuk kita semua, dunia masih ada di level keinginan daging. Tidak ada orang yang bisa mencapai kesempurnaan, kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus telah membuka kunci itu dan meneguhkannya dengan mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya, bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Harusnya kita sudah main di level berikutnya, tapi seringkali kita sebagai orang Kristen gak sadar bahwa sebenarnya level berikutnya itu sudah ter-unlock dan kita masih main di level keinginan daging. Padahal kita sudah harusnya main di level mengikuti keinginan Roh Kudus. Sudah bisa paham yang saya maksudkan? Atau mungkin kita masih sering gagal memainkan level yang sudah ter-unlock ini. Oke, saya sadar Pak, saya sudah ada di level mengikuti keinginan Roh Kudus, tapi kita masih sering gagal. Maka firman Tuhan datang mengingatkan kita, kita harus terus berjuang sampai akhirnya. Seperti lagu ini. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kita berseru, Tuhan, aku udah sadar harusnya aku memainkan level keinginan roh, tapi aku sering gagal, aku sering tidak tepat, aku sering memainkan game keinginan roh ini sering gagal Tuhan. Tapi aku mau berjuang sampai akhir. Aku mau mulai kembali, aku mau berjuang sampai akhir. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia di hadapanmu. Amin. Pentakosta juga mengunlock kuasa Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya untuk kita mengikuti keinginan roh, tapi juga supaya kita hidup menjadi saksi. Saudara tahu, setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mereka tampil ke muka umum dan berkhotbah.
yang diwakili oleh cerita Petrus di situ, gimana Rasul Petrus berkhotbah dan 3.000 orang langsung percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Dari situlah terbentuk jemaat mula-mula, gereja mula-mula pada hari yang sama saat Roh Kudus dicurahkan, yaitu hari Pentakosta. Terus relevannya untuk hidup gue apa? Relevannya untuk hidup kita adalah Pentakosta itu mengunlock kuasa Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Amin. Bicara soal saksi, saudara, kata saksi dalam bahasa Yunani adalah kata benda martus, yang berarti saksi, yaitu orang yang memiliki informasi atau pengetahuan tentang sesuatu. One who has information or knowledge of something. Selain itu, kata martus dalam bahasa Yunani juga bisa berarti catatan, record, dan martir. Nah, dalam Alkitab, saudara, kata saksi itu bisa ada dalam 3 pengertian ini. Yang pertama, saksi dalam pengertian hukum, a witness in a legal sense. Saksi dalam pengertian hukum adalah orang-orang yang memberi keterangan di pengadilan, disebut saksi. Nah, di sini ada Pak Pardosi ya. Bapak kita ini saya dengar mantan hakim ya. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu. Ya, beliau pasti tahu sekali soal ini. Saksi bisa dalam pengertian hukum, a witness in a legal sense. Orang-orang yang memberi keterangan di dalam pengadilan. Kita bisa lihat contohnya di 2 Korintus 13 ayat 1, Ibrani 10 ayat 28. Saya nggak usah jelasin. Yang kedua, saksi dalam Alkitab itu bicara saksi dalam pengertian sejarah, an historical sense ya. Yaitu orang yang menonton atau menyaksikan suatu peristiwa, dengan demikian memiliki informasi atau pengetahuan tentang apa yang dilihatnya. Ini biasa disebut sebagai saksi sejarah. Tidak dalam konteks pengadilan, tapi dalam konteks dia menjadi saksi sejarah, walaupun sama-sama memiliki informasi atau pengetahuan tentang sesuatu. Ya, seringkali kita lihat pohon tua ini menjadi saksi bisu gitu kan, bagaimana Indonesia ini melawan Belanda, padahal pohon gitu. Tapi kita sebut saksi biksu. Nah, dalam arti saksi dalam pengertian sejarah, atau kita ketemu sepuh orang-orang yang sudah tua, ini menjadi saksi bagaimana kekejaman Belanda dulu, Jepang menjajah Indonesia gitu kan. Dia menjadi saksi sejarah yang melihat langsung bagaimana penjajah dulu menjajah Indonesia. Nah, kalau sekarang hampir semua kita nggak pernah lihat kan. Tapi orang-orang tua dulu yang sepuh yang masih hidup tuh menjadi saksi sejarah. Mereka lah saksi dalam pengertian ini, saudara. Kemudian yang ketiga, ada saksi dalam pengertian etika. Dalam hal ini orang-orang yang teladan hidupnya telah membuktikan kekuatan dan kesejatian iman mereka di dalam Kristus, bahkan sampai mengalami kematian yang kejam. Jadi saksi dalam pengertian etika adalah orang-orang yang teladan hidupnya membuktikan siapa yang dia percayai, membuktikan apa yang dia percayai. Saya percaya Yesus Tuhan walaupun harus dipenggal. Ini saksi dalam pengertian etika. Saya percaya Yesus Tuhan, maka saya harus menunjukkan dari hidup saya hidup seperti Tuhan saya. Kalau dia mengasihi semua orang, maka saya harus mengasihi semua orang. Ini yang disebut saksi dalam pengertian etika, saudara. Nah, saudara-saudaraku, kita belum lihat langsung Tuhan Yesus. Ada yang sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Kalau sudah pernah, tolong ceritakan. Ya, kita lihat di gambar di Google, Pak, di Google, di gambar. Cari Yesus JPG gitu kan. Keluar semua gitu. Ada versi Afrika, versi China, versi macam-macam gitu, saudara. Versi barat yang kebanyakan. Kita belum lihat langsung Tuhan Yesus, saudara. Mungkin ada yang pernah lihat di mimpi, tapi biasanya mukanya nggak kelihatan. Atau mungkin pernah lihat di mimpi, mukanya kelihatan juga. Ya, puji Tuhan, saudara diberikan kesempatan. Tapi kita, hampir semua kita, dan saya rasa kita semua di sini belum lihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kita percaya padanya dan mau memberitakan Dia. Amin. Aneh ya, kok kita bisa percaya sama orang yang nggak pernah kita lihat? Kok bisa ya? Nah, ini yang disebut kita menjadi saksi di dalam pengertian etika.
kita percaya walaupun kita nggak lihat, tapi kita mempercayai Dia, maka hidup kita harus menjadi seperti pribadi yang kita percayai. Ini yang disebut menjadi saksi. Ini berarti kita harus jadi saksi dalam pengertian etika, yaitu orang yang teladan hidupnya menunjukkan apa dan siapa yang kita percayai. Itulah saksi. Roh Kudus mengunlock ini, saudara, memampukan kita, membuka kunci untuk kita bisa menjadi saksi dalam pengertian etika. Roh Kudus memberikan kemampuan, kuasa kepada kita untuk menjadi saksi lewat perkataan, words kita, lewat perbuatan, action kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus mengunlock ini untuk kita jadi influencernya Tuhan. Bahasa kerennya anak-anak sekarang kan, influencer gitu. Jadi orang yang memberikan pengaruh kepada banyak orang, karena Roh Kudus sedang mengunlock kemampuan itu di dalam hidup kita. Lewat firman, lewat doa, lewat kehidupan yang meneladani firman Tuhan, meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus mengunlock supaya kita bisa menjadi saksi, influencer melalui perkataan dan tindakan hidup kita. Itu sebabnya hidup kita harus jadi teladan, saudara. Harus jadi teladan. Dan selama hidup di dunia, saudara-saudaraku, kesulitan, masalah akan selalu ada. Gak bisa Pak saya jadi saksi, duit hari-hari aja saya sulit. Saksi itu bukan soal duit banyak atau duit sedikit, saudara. Selama hidup di dunia, kesulitan dan masalah hidup kita akan selalu ada. Jadi kita nggak bisa nunggu masalah nggak ada, kita nggak bisa nunggu kaya, kita nggak bisa nunggu ekonomi baik baru jadi saksi. Enggak. Rasul-rasul saat itu juga nggak banyak banget uangnya, gitu. Tapi mereka bisa jadi saksi karena mereka jadi saksi dalam pengertian etika. Jadi kita nggak bisa nunggu masalah nggak ada baru jadi saksi, karena itu berarti nunggu kita mati baru jadi saksi. Kapan, saudara? Karena kita mati nggak bisa lagi bersaksi. Justru, saudara-saudaraku, berbagai peristiwa, duka cita, kesulitan, ekonomi, masalah-masalah yang kita hadapi dapat kita jadikan mimbar hidup kita sebagai saksi Tuhan. Walaupun dalam keadaan begini, saya belajar untuk mengucap syukur dan percaya Tuhan pasti tidak membiarkan kehidupan saya dan anak-anak saya. Walaupun dalam keadaan begini, saya tetap harus jadi saksi, karena keadaan inilah justru mimbar hidup saya. Sekarang yang saya harus lakukan adalah merespon permasalahan ini dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya jadi saksi dalam pengertian etika. Jadi kita nggak bisa nunggu masalah nggak ada baru kita bisa jadi saksi. Justru permasalahan, berbagai peristiwa yang kita alami baik buruknya, itu dapat kita jadikan mimbar hidup kita. Kita membuktikan bahwa janji Tuhan digenapi, bahwa jalan hidupku tidak selamanya mulus, jalan hidupku tidak selalu rata, tapi aku membuktikan janji firman Tuhan, Dia selalu menyertai. Amin. Mari kita nyanyikan lagi pujian ini. D. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, sekarang saya ajak saudara bayangin masalah saudara. Apa masalahmu saat ini? Itulah jalan yang tidak rata. Apa ya kesulitan hidupmu saat ini? Itulah jalan yang tidak selalu rata. Apa trauma duka yang saudara alami? Itulah jalan yang tidak selalu rata. Kita nggak bisa nunggu itu semua nggak ada baru kita jadi saksi. Tapi kita bisa jadi saksi karena kita tahu Tuhan pasti menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin, saudara-saudaraku. Saya mengakhiri khotbah ini dengan closing statement ini, bahwa Pentakosta telah mengunlock kita ke level selanjutnya.
Kita bayangin kita sedang main game, dan kita seharusnya sudah ada di level selanjutnya. Pentakosta telah mengunlock kita ke level selanjutnya. Kita dapat memainkan level hidup mengikuti keinginan Roh Kudus. Dan kita dapat memainkan level hidup menjadi saksi Tuhan. Mari terus berjuang di level yang telah terunlock ini, sebagai bukti bahwa saya mencintai, mengasihi Tuhan, dan menghargai pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.